Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi. Ini ada info terbaru teman-teman ya, dari Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN ya. Yang mana kalau kita lihat teman-teman di sini ternyata ada perubahan lagi ya. Jadi ada perubahan lagi. Tentunya bagi tenaga honorer ini silahkan dicek kembali ya beberapa data ya, mungkin nanti termasuk di dalam perubahan ini ya. Nah di sini teman-teman, kalau kemarin kita sudah membahas ya mengenai di surat edaran BKN di 11 April 2025 ini terkait dengan penyampaian jadwal untuk seleksi kompetensi ya. Jadi memang saat ini sedang proses di seleksi kompetensi bagi teman-teman yang kemarin ya sudah melakukan pendaftaran di P3K tahap 2. Nah berikutnya teman-teman, di tanggal 25 April 2025 ya, kemarin kembali ada informasi ya mengenai pelaksanaan seleksi kompetensi di P3K tahun anggaran 2024 ya untuk tahap 2. Nah kemarin kita juga sudah membahas ya di 25 April ini ternyata ada beberapa perubahan di titik lokasi ya, di informasinya di titik lokasi pusat. Nah terus teman-teman di sini di tanggal 30 April ya ternyata BKN ini kembali mengeluarkan surat edaran yang mana di sini ada penyesuaian jadwal ya, berarti artinya ada perubahan jadwal terkait dengan pelaksanaan ya untuk P3K di tahun anggaran 2024 kemarin untuk di tahap 2. Nah ini ada baiknya teman-teman mungkin ya bagi kalian yang sudah mencetak kartu peserta ujian ya, jadi ada baiknya di cross check kembali ya, siapa tahu ternyata ada perubahan tempat atau perubahan waktu ataupun perubahan tanggal ya terkait dengan seleksi P3K di tahun anggaran 2024. Ini khusus bagi teman-teman yang daftar di tahap 2 ya. Jadi bisa dicek kembali ya, ada nggak sih perubahan jadwalnya, dan tentunya teman-teman juga mengikuti ya informasi yang ada di PKD. Ya nanti kita akan bahas untuk surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara terkait dengan perubahan jadwal untuk seleksi P3K di tahun anggaran 2024 bagi seleksi di tahap 2. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk surat edaran dari BKN. Nah ini sebelumnya ya kita ingatkan kembali mungkin bagi teman-teman yang ingin bergabung ya di grup Telegram ataupun WhatsApp, silahkan scan QR code ya yang tampil di tampilan layar kaca Bapak Ibu. Nah di sini teman-teman yang mungkin kita ingatkan kembali ya bahwa untuk jadwal seleksi P3K di tahun anggaran 2024 khusus untuk tahap 2 ya. Ini kemarin berdasarkan surat edaran dari Badan Kepegawaian di 15 Januari 2025 ini seingat saya sudah perubahan ketiga kali teman-teman ya. Jadi memang untuk seleksi di tahap 2 ini banyak sekali perpanjangan waktu untuk melaksanakan pendaftaran ya. Memang untuk targetnya memang semua tenaga honorer ya itu bisa daftar di tahap 2 ini. Nah kalau kita lihat teman-teman untuk di 15 Januari kemarin ya, jadi pendaftaran ini kemarin sudah ditutup ya, terakhir itu di 20 Januari 2025. Nah terus berikutnya ini yang sedang dilaksanakan ya bagi teman-teman tentunya adalah di bagian ini ya, pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah di pelaksanaan seleksi kompetensi di sini dimulai 17 April sampai dengan 16 Mei 2025. Tapi ini edaran yang lama ya, jadi yang di 15 Januari 2025. Nah berikutnya teman-teman, di edaran terbaru dari BKN di 11 April 2025 terkait dengan penyampaian jadwal seleksi. Nah, di sini teman-teman ini kembali ada edaran di seleksi kompetensi tahap 2 ya untuk tanggal 25 April 2025. Nah, di sini setelah di 25 teman-teman ini ternyata ada penyesuaian jadwalnya. Nah, kita akan lihat teman-teman ada enggak sih perubahan untuk jadwal seleksinya. Ya, jadwal seleksinya untuk P3K tahun anggaran 2024 untuk tahap 2 itu ada enggak sih perubahan untuk jadwalnya. Nah kita akan cek teman-teman
Ini yang terbaru di 30 April ya 2025. Nah, ini terkait dengan penyesuaian jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 untuk tahap 2. Nah, di sini kita akan lihat ya, yang pertama di sini berkenaan dengan pelaksanaan seleksi kompetensi ya P3 tahun anggaran 2024 di tahap 2. Ini dapat kami sampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, nah di sini berdasarkan surat edaran dari Kepala Badan Kepegawaian Negara ya nomor 1291. Ini tanggal 15 Januari, ini tadi yang kita bahas teman-teman ya. Nah, ini terkait dengan perpanjangan pendaftaran seleksi P3K di tahap 2 ya. Ini dasarnya yang pertama kemarin ya. Terus yang kedua, Surat Deputi Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN nomor 6405 ya, 6405 ini yang kemarin. Nah, ya di tanggal 25 April. Nah, di sini teman-teman terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi. Yang di poin 3, nah ini berdasarkan poin 1 dan 2, ini dengan mempertimbangkan kesiapan ya. Jadi tetap yang menjadi titik poin adalah tentang kesiapan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2. Nah, ini terdapat penyesuaian jadwal. Nah, ini ya. Jadi terdapat penyesuaian jadwal pada kantor BKN pusat, kantor regional, UPT BKN dan mandiri instansi dimulai tanggal 22 April 2025. Nah, sedangkan pada titik lokasi mandiri BKN dimulai tanggal 5 Mei 2025. Ini tentunya teman-teman paham ya. Jadi teman-teman itu masuk di bagian mana? Apakah masuk di kantor BKN pusat, di kantor regional, di UPT BKN dan juga di mandiri instansi ya, dimulai tanggal 22 April 2025. Sedangkan untuk mandiri BKN ya dimulai tanggal 5 Mei 2025. Ya, jadi tentunya di sini ada penyesuaian jadwal terkait dengan lokasi-lokasi ujian ini. Nah, makanya ada baiknya ya. Teman-teman kembali mengecek ya. Nah, di sini ada baiknya teman-teman itu kembali mengecek ini ya di laman SSC ASN. Nah, ini terkait kemarin ada lokasi mandiri BKN terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K tahap 2. Ini yang lokasi mandiri ya. Ini tentunya dicek kembali ada perubahan enggak sih untuk jadwalnya. Ya, jadi teman-teman nanti bisa cek di di SSC ASN ya. Nah, bisa dicek di laman SSC ASN. Nah, ini terkait dengan ada perubahan apa tidak terkait dengan lokasi atau jadwal tesnya, itu ya. Terus yang berikutnya teman-teman di sini dijelaskan di poin 4 ya. Jadi instansi ini memastikan jadwal seleksi kompetensi P3K tahun anggaran 2024 untuk tahap 2 telah sesuai dengan jumlah peserta yang berhak mengikuti ujian. Nah, selanjutnya mengumumkan melalui kanal resmi instansi dan klik final jadwal pada portal SSC ASN. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, Pak, untuk jadwal seleksinya sampai sekarang kok belum muncul ya. Ini bisa jadi karena instansi ini belum melakukan klik final atau belum melakukan simpan permanen ya, atau belum memfinalisasi terkait dengan jadwal pelaksanaan untuk seleksi P3K di tahun anggaran 2024 untuk tahap 2. Ini di portal SSC ASN. Jadi bisa jadi kalau belum muncul kartunya ya dikarenakan ini. Nah, mungkin tentunya karena adanya perubahan ini ya, ada beberapa perubahan di beberapa titik lokasi terkait dengan jadwal seleksi P3K. Terus di sini teman-teman nanti dijelaskan ya, setelah klik final jadwal pada portal SSC ASN sehingga ini ya peserta dapat mengunduh kartu ujian pada portal SSC ASN. Jadi kalau belum diklik final ya tentunya peserta ini belum bisa mengunduh kartu ujian pada portal SSC ASN. Nah, terus di poin 5 penyesuaian jadwal pengadaan P3K di tahap 2 ini sebagaimana terlampir ya. Jadi di sini ada terkait dengan penyesuaian jadwal seleksi pengadaan P3K di tahun anggaran 2024 untuk tahap 2. Di sini untuk poin 1 ya, dari pengumuman daftar waktu dan tempat seleksi ini 9 sampai 21 April. Kalau kita lihat teman-teman di jadwal sebelumnya, ya kita lihat di jadwal ini ya, berdasarkan di 15 Januari 2025 terkait dengan pengumuman dan seterusnya ini 9 sampai 16 April ya. Nah, sekarang ini sudah berubah teman-teman ya. 9 sampai dengan 21 April. Terus pelaksanaan seleksi kompetensi di sini ya. Nah, ini pelaksanaan seleksi kompetensi ini 17 sampai 16 Mei ya. Di sini berubah menjadi 22 April sampai dengan 31 Mei 2025. Ini ada pengolahan nilai 27 April sampai 15 Juni. Di sini ternyata pengolahan nilai mundur lagi ya. Jadi 22 April sampai dengan 21 Mei.
Ini ya. Terus pengumuman hasil kelulusan ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi di pengumuman hasil kelulusan ini pasti yang ditunggu. Nah, ini di 16 sampai 25 Juni. Nah, kalau kita lihat di pengumuman hasil kelulusan ini 22 sampai 31 Mei, sekarang sudah diundur ke bulan Juni. Terus seleksi tambahan ini juga ada ya, sama April sampai 1 Juni. Nah, di sini seleksi tambahan ini kemarin 7 sampai 17 Mei, dan yang terakhir di integrasi nilai. Ini final ya, jadi diintegrasikan semua nilai kompetensinya, baik yang ada tambahan maupun tidak. Nah, di sini 5 Mei sampai 17 Juni 2025. Ini sekarang berubah sampai ini yang dulunya di terakhir 22 Mei, ini sekarang menjadi 17 Mei 2025. Terus yang terakhir, nah ini di pengumuman hasil kelulusan, ya ini yang ditunggu-tunggu ya. Setelah ini karena proses pengajuan NIP, ini untuk pengumuman finalnya ya. Jadi pengumuman final apakah Bapak Ibu itu dapat formasi apa tidak, nanti pengajuan DRH atau tidak ya, untuk pengajuan NIP apa tidak, ini di poin 7, yaitu tanggal 16 sampai 30 Juni. Yang sebelumnya ini 22 sampai 31 Mei ya, sekarang diundur menjadi 16 sampai 30 Juni 2025. Terus untuk pengisian DRH untuk pengajuan NIP ini di bulan Juni ya, di bulan Juli ya, 1 sampai 31 Juli. Ini yang kemarin Juni, sekarang ini diundur 1 bulan ya. Kalau kemarin pengisian DRH ini 1 sampai 30 Juni ya, sekarang diundur 1 bulan, yaitu 1 sampai 31 Juni 2025. Terakhir untuk penetapan NIP-nya ya. Nah, ini penetapan NIP-nya di bulan Agustus ya. Kalau kemarin di Juli, ini sekarang diundur 1 bulan. Jadi untuk proses penetapan NIP itu di 1 sampai dengan 31 Agustus 2025. Oke teman-teman ya, itu informasi mengenai perubahan jadwal untuk seleksi P3K di tahap 2 ya, tahun 2024. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum dapat surat edaran ya, seperti biasa teman-teman bisa cek di laman resmi kita ya, mastiokader.com. Di sini kita sudah mengupload surat edaran tentang perubahan jadwal untuk seleksi pengadaan P3K di tahap 2 tahun anggaran 2024 per 30 April 2025. Ya, jadi jangan lupa untuk kembali mengecek ya. Jadi login di SSCISN ya, teman-teman cek untuk jadwal seleksinya ya. Jadi untuk jadwal seleksinya ini untuk kartu peserta ujiannya, silahkan dicek kembali ya, apakah ada perubahan apa enggak ya. Nah, di lokasinya ada perubahan lokasi ujian apa tidak, ada perubahan tanggal ujian apa tidak ya. Nah, nanti sebelum pelaksanaan seleksi ya, silahkan dicek ya, siapa tahu nanti terdapat perubahan sehingga teman-teman sudah siap untuk mengikuti pelaksanaan seleksi P3K di tahap 2 tahun 2024 kemarin. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.